Hai guys, bertemu lagi dengan Black Knife. Di kesempatan kali ini saya akan membuat gagang pisau dari sisa kosen pintu. Ini kayunya bagus, keras. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah blade. Blade ini sudah disepuh dan sudah saya polishing dengan menggunakan mesin sandbelt grinder, sehingga sisi mata dari bilah ini jadi kelihatan lebih rapi. Oke. Di sini sudah saya letakkan beberapa, atau sudah saya borkan beberapa lubang, karena saya lebih cenderung lebih nyaman menggunakan blade yang full tank. Saya sudah bor di sini, ada beberapa titik bor. Di kedua titik bor yang ini nanti untuk tempat pin tembaga atau pin konengan untuk pengklem kayunya. Di dua titik bor ini tempat tembaga nanti saya akan membuat lebih menarik seperti ini. Ini ada satu lagi blade ataupun pisau yang sudah saya sepuh. Hasil sepuhannya kelihatan menghitam, namun setelah kita bersihkan seperti ini dengan menggunakan mesin sandbelt kelihatan lebih rapi. Teknik penyepuhannya saya menggunakan media air. Hanya saja teknik untuk menyepuh tidak sama seperti menyepuh dengan oli, baik itu oli bekas, oli baru. Karena jika menggunakan media air, sepuhannya itu tidak boleh terlalu lama. Karena bila terlalu lama, maka bilah ini akan menjadi getas, super keras, namun sangat begitu rapuh. Saking begitu kerasnya, dia akan merapuh. Jadi tekniknya saya akan buatkan tutorial video ke depannya, mulai dari pembuatannya. Mudah-mudahan sampai selesai saya akan buat. Kedepannya saya akan membuat bilah dari kikir bekas. Ini kikir pertama sekali sudah setahun yang lalu, semenjak saya bermain di dunia bilah seperti ini. Memang masih lumayan tajam, cuman saya sudah punya kikir yang baru karena untuk blade sudah tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi mengikis. Kalau untuk kayu mungkin masih bisa. Bahannya lebih keras ketimbang bahan ini. Ini adalah bahan dari bar senso bekas yang saya beli dari toko butut. Di sini masih kelihatan bekas relnya, rel dari gear untuk senso itu, mata senso. Oke guys, ini kayunya nanti kita akan belah dua di sini. Kita akan belah dua. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Saya sudah membuat motifnya. Nantikan video selanjutnya guys. Jangan lupa tonton videonya, like, kemudian tekan tombol subscribe di bawah video ini agar saya bisa menampilkan video-video tutorial selanjutnya. Blade ini saya buat dengan alat seadanya, namun sudah saya modifikasi. Semuanya sudah saya modifikasi. Di sini kekerasan dari blade ini bagian mata sampai di sini, sampai di bagian mata, tingkat kekerasannya sampai di bagian mata. Namun bagian punggung dari blade ini atau bilah ini masih normal. Sengaja saya normalkan atau sengaja saya sepuh hanya setengah sepuh agar tidak terlalu keras sampai ke punggung bilah, meminimalisir atau mengurangi tingkat kegetasan, sehingga bila bentrok dengan benda keras lainnya tidak begitu cepat tumpul. Ini mata sudah sangat super tipis dengan menggunakan mesin grinder, sandbelt grindernya sudah sangat tipis. Namun
ujung mata walaupun sangat tipis tidak gampang tumpul. Ini masih belum saya sempurnakan. Nanti saya akan amplas manual bagian mata biar lebih mengkilap. Nanti saya akan buat tutorialnya. Saya akan buat nanti di punggungnya ini menjadi daf seperti buram, namun bagian pipi bilah atau mata bilah akan sangat mengkilat sehingga bisa bercermin. Namun sekarang karena masih belum saya polis, nanti penggunaan polisnya lebih saya sarankan dengan menggunakan media air, karena bila kita menggunakan media air, setelah bagian bilah pipi sebelah kiri kita kilatkan, begitu kita sedang mengkilatkan proses pipi yang sebelah kanan, lambat laun bagian pipi sebelah sini akan berkarat. Dia akan menguning, lama-lama berkarat. Namun saya sarankan menggunakan minyak, baik itu minyak apapun, mau minyak makan, solar, WB40 lebih bagus, atau autosol pun lebih bagus, sehingga bilah tidak cepat berkarat. Untuk proses polishingnya, untuk pengkilatan proses yang paling terakhirnya nanti bisa menggunakan amplas, tapi berurut. Ini nanti saya akan mulai dari P60, kemudian P80, kemudian langsung loncat ke P360, kemudian P800, 800, kemudian P1000, lalu 1500, 2000. Dan yang paling terakhir nanti kalau bisa pakai amplas yang P2500 yang paling super halus. Namun jika tidak punya tidak masalah, kita nanti bisa menggunakan batu sol atau batu hijau. Kemudian nanti kita akan polis menggunakan gerinda ataupun gerinda duduknya. Oke guys, ke depan saya akan buat juga gagang dari kayu untuk bilah ini. Lebih cenderung saya melebihkan matanya seperti ini. Fungsinya nanti ke depan untuk melepaskan kulit kurban ya, seperti ini. Nanti saya pun akan membuat tutorial bagaimana membuat sandbelt sendiri di rumah seperti ini, daripada beli di media online atau platform online. Itu saya lihat harganya memang tidak begitu mahal. Hanya saja takutnya untuk di mesin grinder kita ini tidak bisa masuk, karena yang saya jumpai di salah satu platformnya itu panjangnya cuma 72 cm, sedangkan saya menggunakan panjang lebih dari itu, 1 meter lebih. Semakin panjang semakin baik, semakin lebih nyaman proses untuk mengikis mata bilah. Ini hasilnya mata bilah dengan menggunakan besi siku sebagai jig, alat bantu pegang klem, sehingga matanya atau sisi mata bilah ini lebih rapi, tidak terlalu bergelombang. Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari Black Knife. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya, lalu like, kemudian tekan tombol subscribe di bawah video ini.